Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak sekali. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, kata Allah, tidak bisa kalian hitung karena banyak sekali. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tambahkan lagi nikmat yang lain. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu juga selalu salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka pun semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ana pertama kali mengisi kajian di Masjid Al-Barkah ini, Cilebut Residen 2, maka sebagaimana dikata tak kenal maka ta'aruf, bukan tak kenal maka tak sayang. Itu kalau untuk yang belum punya pasangan. Alhamdulillah, ana udah ada pasangan, tapi kalau mau nambah lagi ada kesempatan boleh juga lah. Nama saya Abdul Hadi dan tinggal di Pagelaran, Ciamas. Alhamdulillah, terakhir sekitar 6 tahun yang lalu kita baru selesai menyelesaikan pendidikan terakhir S1 jurusan Syariatul Islam di Ummul Qura Makkatal Mukarramah. Dan alhamdulillah sudah berkeluarga. Walaupun baru iswan, belum istri, belum. Kalau istri kan 3, iswan baru, alhamdulillah. Ya. Nah, mungkin ini kali pertama ana mengisi kajian di Cilebut Residen 2 di Masjid Al-Barkah, tetapi ana sudah hampir 3 tahun mengisi kajian tetap di setiap Ahad pekan kedua ba'da subuh di Cilebut Residen 1. Sama, ini nomor 2, yang di sana nomor 1. Bentuknya mirip-mirip lah seperti ini, karena memang sama-sama Cilebut Residen. Bentuknya percis, jalannya dan juga semualah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau antum bisa atau ada kelonggaran waktu, mungkin bisa silaturahim ke Cilebut Residen 1, khususnya di Ahad pekan pertama ba'da subuh. Kita sudah hampir 3 tahun mengkaji Siratun Nabawiyah dan sudah sampai pada Fathul Mekkah, yaitu pembebasan kota Mekkah Al-Mukarramah. 6. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, insya Allah pada pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang hal yang bertema puasa tapi keliru, yang mana kita sudah mengetahui bahwasannya syahrul Ramadan, bulan Ramadan sudah tidak terasa, hampir sebentar lagi, tinggal hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita mengambil tema tentang puasa tapi keliru sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman itu mengatakan, kanan nas ya'tuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu anil khair. Dulu manusia di masa hidupnya Rasulullah senantiasa datang seluruh manusia kepada Rasulullah untuk menanyakan tentang yang baik-baik, amal soleh, tentang pahala, tentang kenikmatan surga, pokoknya yang bagus-bagus, yang soleh-soleh, yang di situ ada amal kebajikan. Tetapi Hudzaifah ibn Yaman, wa kuntu as'aluhu anisyar makafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah ibn Yaman, aku beda sendiri. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menanyakan tentang hal-hal yang buruk, tentang dosa, tentang neraka, tentang amalan yang tidak boleh, yang dilarang oleh Rasulullah, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tujuannya? Bukan untuk aku kerjakan, bukan. Untuk aku berhati-hati agar aku tidak terjatuh di dalam lubang yang di situ dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dan tujuannya. Jadi dari sini para ulama mengatakan ilmu itu bukan hanya yang baik-baik aja, amal soleh, keutamaan sholat, keutamaan puasa, pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan, apa yang Allah berikan dari keutamaan dan kemuliaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bukan hanya itu aja ilmu, itu ilmu betul, harus dipelajari. Tapi juga bagian daripada ilmu itu sendiri mengetahui hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Mengetahui tentang yang haram, ini dosa, ini syirik, ini tidak dibolehkan di dalam syariat, ini bisa memasukkan orang ke dalam api neraka Allah. Itu juga bagian daripada ilmu. Berarti kedua-duanya harus dipelajari, tentang mana yang mendatangkan pahala, tentang mana yang mendatangkan dosa, tentang mana yang mendatangkan ridho Allah, tentang mana yang mendatangkan murka Allah. Sama-sama harus kita pelajari, karena itu bagian daripada ilmu itu sendiri. Bahkan justru kata pepatah syair Arab, man lam ya'rif syarra minal khair waqa'a fihi. Orang yang tidak mau mengetahui tentang keburukan, maunya tentang yang baik-baik saja, yang buruk-buruk dia nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu apa-apa saja dosa-dosa itu, maksiat itu seperti apa-apa aja, dia nggak mau tahu. Pokoknya taunya sholat, taunya puasa, taunya zakat. Nah, kata syair Arab itu, kalau orang yang model seperti itu tidak mau tahu tentang keburukan, dikhawatirkan waqa'a fihi, dia bisa jatuh ke dalam kesalahan itu karena dia nggak tahu. Sama halnya seperti kalau kita sedang berkendaraan, kita nggak tahu di situ ada lubang, di situ ada bahaya, di situ ada tanah yang bakal longsor, kita nggak tahu. Kita taunya pokoknya jalan itu bagus aja, kita mau tahu yang bagus-bagus aja, yang buruk-buruk yang di situ bisa membahayakan, mencelakakan, kita nggak mau tahu. Kemungkinan besar bisa masuk ke dalam lubang yang membahayakan lebih besar apa tidak kalau kita nggak mau tahu? Pasti lebih besar. Berbeda kalau kita sudah tahu, memang sudah sering kita lewat situ, artinya kita sudah hafal, sudah mendengarnya, sudah melihatnya. Di situ ada lubang, di situ ada bahaya, tidak boleh terlalu cepat membawa kendaraan karena di situ ada rawan kecelakaan, maka kita akan terhindar dari mara bahaya. Begitu pula masalah urusan agama, masalah urusan beribadah kepada Allah, harus kita ketahui mana yang mendatangkan pahala, mana keutamaan, mana kemuliaan, mana yang di situ mendatangkan kemurkaan, mana yang di situ mendatangkan kebinasaan, mendatangkan dosa, kemurkaan Allah. Itu pun harus dipelajari. Itulah kenapa kita mengambil tema pada pertemuan kali ini tentang puasa tapi keliru. Banyak orang-orang mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sudah tidak diragukan lagi keutamaan dan kemuliaannya.
Kalau kita mau kaji satu persatu tentang keutamaan, pahala, ganjaran yang Allah siapkan di bulan Ramadan, nggak cukup majelis ini, nggak cukup waktu yang diberikan di masjid ini. Karena banyak sekali. Dan itu dengan mudahnya sekarang kita untuk mengetahuinya. Dengan mudahnya kita bisa membaca dari buku-buku yang telah ditulis tentang keutamaan bulan Ramadan. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahui tentang kekeliruan dan kesalahan yang juga sering terjadi di bulan Ramadan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan dan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa arti keberkahan? Kata para ulama, keberkahan itu adalah kebaikan yang penuh di dalamnya. Jadi kalau ada dikatakan oleh Allah dan Rasulnya mubarak, itu maksudnya kebaikan yang penuh di dalamnya. Jadi bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan di dalamnya. Nah, itu maksud mubarakah, yang diberkati. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Saking banyaknya keutamaan dan kebaikan yang ada Allah berikan di bulan Ramadan, sampai-sampai pahala yang diberikan bagi hamba-hambanya yang beramal soleh di bulan Ramadan itu nggak sembarangan pahala. Saking banyaknya kebaikan yang Allah siapkan di bulan Ramadan, nggak sembarangan pahala, tapi pahala yang berlipat-lipat ganda. Makanya ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul apa? Al-umrah fir Ramadan ta'dilu hajjatul ma'i. Siapa yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, menunjukkan ini nggak sembarangan ini. Khusus bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berlipat ganda pahalanya. Padahal umrah bisa di selain bulan Ramadan, tapi ini khusus bulan Ramadan. Pahalanya luar biasa. Tidak sembarangan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Salah satunya kita sudah tahu, malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah cuman semalam itu doang, tapi malamnya bukan malam biasa, malam Lailatul Qadar. Adanya cuman di Ramadan, nggak ada di bulan yang lain. Semalam itu doang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita katakan berapa tahun, itu sama dengan 83 tahun. Yang mana usia manusia mungkin nggak sampai 83. Karena kata Rasul, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad kalau nggak 60-70. Ada yang lebih tapi itu jarang. Bisa dihitung jari. Kebanyakan normalnya 60-70, itulah batas usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia jamaah. Banyak lagi yang Allah siapkan dari kebaikan-kebaikan. Begitu juga salah satu daripada kebaikan yang Allah siapkan di bulan Ramadan, orang yang beramal soleh di bulan Ramadan selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, juga dihapuskan dosanya. Betul-betul hebat. Sudah dapat pahala plus dihapus dosa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idastunibat kabair. Dari Ramadan pertama ke Ramadan berikutnya itu 1 tahun berarti, karena Ramadan cuma setahun sekali. Ramadan sekarang yang insya Allah hanya tinggal beberapa hari lagi, dan nanti Ramadan ke depannya itu semua akan Allah hapus dosa-dosa dia selama dia meninggalkan dosa besar. Ditambah lagi kata Rasulullah, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, Allah hapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Dan ini kalau mau kita kupas satu demi satu, wah nggak cukup waktunya. Banyak. Dan ini salah satu daripada keutamaan yang paling besar yang Allah berikan, yaitu mendapatkan pahala berlipat ganda dan dihapuskan dosa. Dengan itu Allah pun ridho dan memasukkan kita ke dalam surganya Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi banyak kalau kita mau mengkupasnya. Oleh karena itu dulu para ulama-ulama dulu
Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya namanya Lataiful Ma'arif, nama kitabnya yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Itu mengatakan dulu ulama-ulama dulu itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, saking mulianya Ramadan dan banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datang, 6 bulan sebelum datang. Bukan hanya beberapa hari seperti kita sekarang, 6 bulan sebelum datang. Itu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dan diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Karena memang diajarkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah apa di dalam doanya yang diajarkan kepada kita, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Saking banyaknya kebaikan yang Allah berikan sampai ulama-ulama dulu tuh 6 bulan sebelum datang Ramadan udah siap-siap minta sama Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena betul-betul dahsyat pahala, betul-betul dahsyat kebaikan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Cuman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dengar tadi kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Cuman ini semua kebaikan dan keistimewaan yang sudah kita dengarkan tadi barusan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sampaikan karena khawatir waktu tidak cukup. Itu semua tidak bisa kita dapat, tidak bisa kita raih, kecuali harus kita datangkan 2 syarat. Inilah yang membuat orang-orang berpuasa di bulan Ramadan banyak keliru, karena mereka tidak mendatangkan 2 hal. 2 hal itu apa? Dan ini harus kedua-duanya. Yang pertama adalah ikhlas. Oh, ikhlas sudah tahu. Memang betul, banyak kaum muslimin mengetahui tentang ikhlas. Ikhlas untuk Allah. Ikhlas saya kerjakan ini karena mengharapkan pahala dari Allah. Betul, itu syarat pertama. Tadi kita bilang ada 2, bukan 1, 2. Yang kedua ini banyak juga kaum muslimin yang tidak paham. Nomor 1 insya Allah mereka paham. Nomor 2 banyak yang tidak paham, karena nomor 2 ini harus diketahui dengan belajar caranya. Nggak bisa dengan hanya mengucapkan. Kalau ikhlas memang iya, ikhlas sudah. Kita sudah menerima kalau dia itu ikhlas. Masalah urusan hatinya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas secara tampak zahir dia ikhlas. Tapi yang kedua tidak bisa hanya dengan modal ucapan, tapi juga harus dengan modal belajar ilmunya. Apa yang kedua? Yaitu mencontohi dan menteladani yang dicontohi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan keliru karena tidak memahami tentang syarat yang kedua, karena harus belajar. Dan ini ada hadisnya, ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, kalau mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua umat Nabi Muhammad memang betul cinta kepada Allah, kata Allah, maka datangkan yang kedua, yaitu mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya. Berarti nggak cukup dengan kata ikhlas. Bahkan Allah menantang kita. Kalau betul engkau ikhlas untukku, kata Allah, datangkan yang kedua. Bukti daripada ikhlas itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah diutus di atas muka bumi ini untuk diikuti, bukan cuma untuk didengar dan dilihat. Untuk kita jadikan uswatun hasanah, suri teladan yang harus dipanuti, yang harus dijadikan idola, yang harus kita ikuti apapun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian orang ada juga yang mengetahui, ya iyalah harus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ditanya apa yang diikuti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini yang jadi pertanyaan yang banyak orang-orang kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan tidak tahu apa yang diikutin. Taunya ngikut aja, tapi begitu ditanya yang diikutin apa? Kita kan kalau mengidolakan seseorang pasti ada yang kita ikuti dari orang tersebut. Baik itu cara berpakaiannya, baik itu cara bicaranya, kan begitu namanya orang mengidolakan seseorang. Nah, kita mengikuti Rasul, kita mengidolakan Rasul, apa yang kita ikuti? Maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikuti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadahnya, bukan dunianya, bukan.
Dunia, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalian mau kerjakan seperti apalah pekerjaan yang dulu tidak ada di zamannya Nabi, silahkan. Yang jelas itu pekerjaan yang tidak melanggar daripada syariat. Ya, seperti mungkin dia mau menciptakan mobil yang bisa terbang, silahkan. Dan itu memang tidak ada di zaman Rasul, tapi tidak apa-apa, karena itu bagian dunia, bukan bagian ibadah. Orang naik mobil bisa terbang itu bukan ibadah. Dunia, terbang boleh, jalan di aspal boleh. Kalau dia mau buat makanan yang belum pernah ada di zaman dahulu, buat makanan yang belum pernah ada rasa yang pernah dirasa di dunia ini, buatlah, karena makan itu bukan perkara ibadah. Makan ya makan aja, mau makan apapun yang penting halal, makanlah, rasanya bagaimanapun yang penting tidak melanggar syariat berupa keharaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau urusan dunia, Rasulullah bilang gak usah ikut saya, buat aja sendiri kalau dunia. Tapi kalau ibadah harus ikut saya. Nah, di dalam ibadah, ketika kita mengikuti ibadah Rasulullah, yang kita ikuti itu, yang kita lihat itu ada 6. Ketika kita mengibadahi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ketika kita mengibadahi Allah, berarti yang dilihat 6, bukan hanya bilang ikut ibadah Rasul, tapi nggak dilihat yang ke-6 tadi, karena ibadah Rasulullah SAW nggak lepas daripada 6 poin. Nah, di sini nanti letak ya titik. Disitulah banyak orang-orang keliru ketika berpuasa di bulan Ramadan. 6 poin tadi ini. 6 poin, yang pertama apa? Yang pertama adalah waktu. Yang kita lihat dalam ibadah Rasulullah itu adalah waktu. Yang kedua adalah tempat. Yang ketiga adalah jumlah. Yang keempat adalah susunan. Yang kelima adalah cara. Yang keenam adalah jenis. Semua ibadah Rasulullah yang diajarkan kepada kita itu kaitannya antara salah satu daripada 6 poin ini. Kalau bukan tempat, kalau tidak itu waktu, kalau tidak itu jumlah, kalau tidak itu susunan, kalau tidak itu cara, kalau tidak itu adalah jenis, dan seterusnya yang 6 poin yang kita sampaikan tadi. Nah, itu harus dilihat jamaah. Ketika mau mencontoh ibadah Rasul, yang dilihat 6 tadi itu. Waktu, tempat, jumlah, susunan, cara, jenis, ya, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada salah satu dari 6 poin tadi telah ditentukan oleh Rasul, kemudian kita mencari penentuan yang lain, tidak akan diterima apapun bentuknya. Contohnya seperti jenis, coba perhatikan jamaah. Jenis dalam ibadah yang dicontoh oleh Rasulullah ada yang berkaitan dengan jenis, yaitu apa? Jenis hewan yang dikurbankan. Oleh karena itu kalau sudah ada penetapan dan kita mencari penetapan yang lain, apapun bentuknya. Contohnya sekarang, kalau ada orang mau berkurban gajah. Gajah ini dagingnya lebih banyak. Mungkin 1 ekor gajah bisa setara dengan 3 ekor sapi. Kalau gajah yang besar. Berarti dagingnya banyak. Harganya pun mungkin bisa setara dengan 10 ekor sapi. Kalau sapi yang normal yang harga 20 juta. Karena mahal. Kalau seandainya dijual, boleh dijual. Dan gajah itu boleh dimakan. Karena dia tidak bertaring, dia tidak bercakar. Itu bukan taring, itu gading. Bedakan antara taring dengan gading. Itu gading, sama seperti tanduk, sama seperti tangannya untuk gajah. Karena dia memakai itu fungsinya sebagai tangan, bukan sebagai untuk mencabik-cabik. Sudahlah dagingnya banyak, berarti banyak orang miskin yang bakal dapat daging. Harganya juga luar biasa, mengalahkan harga berapa ekor sapi. Kalau ada yang sembelih, semua mengatakan tidak sah untuk dijadikan kurban. Kenapa? Karena sudah ditetapkan sapi, kambing, onta. Gak ada lagi yang lain. Atau kita sebutkan seperti ada pengusaha ayam. Yang mana ayam ini bukan 1 ekor 2 ekor, mungkin 20.000 ekor. Dia mau kurbankan untuk Allah di hari kurban. 20.000. Kalau mau dibandingkan dagingnya mungkin lebih daripada 1 ekor sapi. Atau buatlah 30.000, atau buatlah berapapun banyaknya. Tetap itu tidak dikatakan kurban. Kenapa? Karena tidak sesuai jenis yang sudah ditetapkan. Nah ini jamaah. Jadi jangan sembarangan kurban. Ada jenisnya. Ada waktunya juga. Alah kelamaan Idul Adha masih berapa bulan lagi. Sekarang aja dah sekalian Ramadan saya anggap ini Idul Adha. Enggak bisa. Ada waktunya. Nah begitulah jamaah sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita lihat 6 poin tadi.
Nah, ini banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan keliru karena tidak memahami 6 poin tadi. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang sering kita keliru di dalamnya, terutama menjelang bulan Ramadan seperti saat ini, yaitu gemarnya menyebarkan hadis-hadis yang dhaif, bahkan terkadang itu palsu. Nah, ini hati-hati jamaah. Ini berbahaya juga. Kita udah bilang tadi, ikhlas nggak cukup, harus sesuai dengan contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mengajarkan kita untuk berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu jujur. Nggak cukup dengan ikhlas. Terkadang jamaah, memang ada hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, itu memberikan motivasi yang begitu sangat hebat sehingga kita semangat. Memang betul kalau dilihat dari segi maknanya ini nggak ada salah-salahnya. Ini semua motivasi, menyemangati kita ibadah. Tapi nggak cukup dengan ikhlas. Memang tujuan kita ikhlas untuk Allah biar orang-orang tahu, termotivasi. Kita sebarkanlah hadis dhaif, kita sebarkanlah hadis yang palsu itu tanpa kita cek dan recheck dulu kebenaran dan kesohihannya. Oh, niat saya kan biar orang termotivasi. Kalau orang termotivasi kan saya dapat pahala juga, nunjukin orang kepada kebenaran. Betul, itu namanya ikhlas untuk Allah. Tapi nggak cukup kita bilang ikhlas. Kan tadi ada 2. Yang kedua apa? Dan ini sama-sama harus didatangkan, yaitu mencontohi ibadah yang dicontohi oleh Nabi Sallallahu. Nabi nggak pernah ngajarin kita untuk bohong, walaupun niatnya ikhlas, nggak pernah. Kalau palsu kan berarti bohong. Kita katakan ini hadis Nabi padahal palsu, berarti bukan dari Nabi. Jangankan memalsukan apa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memalsukan sesama teman saja, sama manusia aja nggak boleh, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati jamaah, ini ancamannya berat. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang dia berdusta atas namaku, sengaja berdusta atas nama Nabi Muhammad, yaitu memalsukan hadis-hadis tadi, berdusta atas Nabi Muhammad, maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wah, berat ancamannya. Bahaya, nggak main-main. Kalau kita bohong atas nama orang aja itu ada pasal dan hukumnya, apalagi bohong atas nama Nabi Muhammad, orang yang paling mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, lebih besar lagi, neraka tempatnya. Kalau kita di pengadilan aja kalau berbohong pasti hukumannya berat. Bohong soalnya, apalagi urusannya dengan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Terutama di waktu menjelang Ramadan ini banyak orang yang niatnya tadi ikhlas, mau memotivasi orang lain biar semangat untuk menyambut Ramadan. Cuman caranya salah karena tidak mendatangkan perkara yang kedua tadi, mencontohi ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia keliru. Dia share, dia sudah berbohong, ikut andil dalam berbohong atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi yang lebih parah, ini berbohong aja udah nggak boleh. Ditambah lagi yang lebih parah, terkadang sudahlah hadisnya palsu, sudahlah hadisnya dhaif, ditambah dengan perkara-perkara yang di situ bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Apa? Perkara hal-hal gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada tulisannya begitu, hadis begitu panjang, motivasi tentang ibadah, menyambut biar semangat datang di bulan Ramadan. Di bawahnya, sebarkan ini kepada 10 orang, kalau tidak engkau akan celaka. Wah, itu. Sebarkan ini kepada 10 orang, kalau tidak anakmu akan mendapatkan musibah. Sebarkan ini kepada 10 orang dan 10 orang, kalau tidak engkau akan bernasib sial. Ini kan perkara gaib, perkara masa depan, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang tahu karena Allah sudah katakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad kepada mereka semua manusia, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Perkara gaib semua tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad saja kalau tidak dikhabarkan oleh Allah perkara gaib, dia nggak tahu jamaah. Apalagi selain Nabi Muhammad. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengkhabarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Qul la a'lamul ghaib. Katakan wahai Muhammad, kau tak tahu masalah gaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakstartu minal khair wa ma massaniya minas su'. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya engkau Muhammad tahu masalah gaib, pasti engkau akan meminta selalu kebaikan pada dirimu dan tidak akan menimpa dirimu hal-hal yang buruk. Buktinya kita tahu sejarah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Badar, apa yang terjadi di badannya Nabi? Pecah kepalanya, patah gigi gerahamnya.
Kalau Nabi tahu masa depan, tahu itu bakal terjadi pada dirinya, dia kan nggak ada yang mau. Siapa yang mau badannya disakiti? Nggak ada. Nabi Muhammad juga manusia, nggak mau kalau kepalanya bocor keluar darah, sakit. Tapi nggak tahu masalah gaib, nggak tahu masalah masa depan. Makanya Rasulullah SAW tertimpa musibah kepada dirinya. Nah ini jamaah, ini yang seperti ini hati-hati syirik ini. Kalau kita mengaku mengetahui masa depan itu kan sama saja. Kalau tidak disebarkan 10 hadis ini kepada 10 orang, maka engkau akan mendapatkan musibah. Ini kan masalah gaib. Berarti dia tahu apa yang akan terjadi masa depan orang. Hati-hati syirik itu. Syirik itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah enggak bakal mengampuni dosa syirik kalau mati enggak bertaubat, neraka jahanam tempatnya. Hati-hati jemaah. Bahaya. Memang kita bilang, "Oh, ini bagus motivasinya." Iya, betul. Tapi kalau sudah ditambah dengan kesyirikan, ditambah lagi itu adalah hadis yang palsu, sudahlah kita berdusta atas Nabi Muhammad, ditambah lagi kita mendatangkan kesyirikan yang tidak ada ampunannya, mati tidak bertaubat Allah tidak ampuni. Nah ini ya kekeliruan yang banyak sekali. Seperti hadis apa? Seperti hadis yang sering kita baca, kita lihat, yaitu Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini hadisnya dhaif, bahkan dari makna artinya aja udah nggak masuk pikiran logika kita. Sudah menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang bulan Ramadan. Apa artinya? Ramadan itu awalnya itu adalah rahmat, dan pertengahannya itu adalah ampunan, dan akhirnya itu adalah pembebasan dari api neraka. Ini kan udah nggak masuk akal ini. Berarti kalau ada orang yang mati di awal Ramadan cuma dapat rahmat aja, nggak dapat ampunan, nggak dapat itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau yang matinya di pertengahan berarti belum bebas dari api neraka. Padahal kita sudah tahu Ramadan itu dari awal sampai akhir penuh dengan kebaikan. Walaupun dia mati di hari pertama, tapi dia sudah mendapatkan kebaikan semuanya yang ada Allah siapkan di bulan Ramadan kalau dia betul-betul beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari pemahaman akal logika aja udah nggak masuk, dan dhaif itu didaifkan oleh para ulama. Ada lagi hadis yang dhaif juga yang sering disebarkan, bahkan ini yang sering dipakai untuk memotivasi orang yang malas beribadah puasa di bulan Ramadan. Apa itu? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini paling gemar diambil sama orang-orang yang malas. Akhirnya tidur semua dari pagi, habis sahur tidur, bangun-bangun udah azan maghrib, masya Allah. Pahala udah sempurna. Katanya Pak, ibadah, tidur. Subhanallah jemaah. Ini nggak benar. Ini hadis yang dhaif. Sudah waktunya azan. Taib, kita azan, sholat, baru ba'dal isya kita sambung. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita berhenti sejenak karena sudah waktunya azan. Kita azan dan kita sholat isya, dan ba'da sholatil isya baru kita sambung kembali beberapa faedah dari kajian kita tentang puasa tapi keliru. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu fiik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan pada kajian kita yang sempat terputus karena waktu sholatul isya. Jadi hal yang keliru pertama yang sudah kita sampaikan di awal tadi, hati-hati jangan sembarangan men-share, membagi hadis walaupun di dalamnya terdapat motivasi yang bagus untuk menyemangati ibadah di bulan Ramadan. Hati-hati, harus dicek dulu kesahihannya. Kalau memang di situ ada ulama yang mensahihkan, maka disebarkan tidak mengapa. Dan insya Allah kalau hadis itu sahih, maka termasuk daripada menunjukkan kepada orang lain hal yang baik, itu juga termasuk berpahala. Tapi jangan sembarangan, karena kalau hadis itu ternyata tanpa kita cek kesahihannya ternyata itu adalah hadis yang dhaif, bahkan terkadang palsu. Kalau palsu lebih parah daripada dhaif, maka sama saja berarti kita ikut berpartisipasi dalam berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal keliru yang kedua adalah menentukan ziaratil kubur, khususnya yang sering terjadi di masyarakat kita adalah waktu menjelang Ramadan.
Atau terkadang juga sebagian ada yang menentukan waktu ziaratul kubur setelah Idul Fitri atau di waktu hari Lebaran. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur itu sunnah. Ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu memang ia sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menziaratil kubur, betul. Tetapi sekarang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, maka ziarahilah. Agar apa tujuannya? Ada tujuannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalika tudzakirukumul akhirah. Karena hal tersebut dapat mengingatkan kalian kembali kepada akhirat. Biar ingat mati, biar jangan hanya sibuk dunia, ingat tujuan terakhir adalah akhirat. Itu tujuannya, ziaratil kubur. Nah, berarti sunnah, dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang jadi masalah penentuan waktunya. Rasul tidak pernah mengatakan menjelang Ramadan. Rasul hanya mengatakan ziarahin kubur, bukan menjelang Ramadan. Kita udah bilang 6 poin tadi. Nah, 6 poin ini kalau kita ingat, kita catat, kita ketahui, insya Allah kita tahu di mana letak tidak bolehnya. Bukan ziarah kuburnya yang tidak boleh, itu sunnah, tapi penetapan waktunya. Karena tidak ada waktunya, seperti sholat ada waktunya, maka tetapkan. Kalau tidak ada waktunya, maka jangan tetapkan. Seperti halnya Rasul mengatakan fazuruha, ziarahilah kubur, bukan menjelang Ramadan. Tidak ada ucapan menjelang Ramadan. Nah, ini jamaah. Jadi kalau kita menetapkan ziaratil kubur, bahkan menjadikan itu bagian daripada syariat, bahkan mengatakan iya Rasulullah mengatakan sebelum Ramadan datang, nah ini berarti sudah berdusta. Kalau kita mengatakan hal yang tidak dikatakan oleh Rasul, maka ziaratilah kubur lah. Ziarah kubur saja, kapan saja, di mana saja ziaratil kubur tanpa menetapkan waktu tertentu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menjadi kekeliruan juga ketika menziaratil kubur, yang pertama adalah penentuan waktunya, yang kedua caranya. Cara ziaratil kubur sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendatangi kuburan, kita memberi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin, antum salifun wa nahnu lahiqun, nas'alullaha lana wa lakum afiyah. Keselamatan kepada kalian wahai pemukiman orang-orang mukmin, karena mereka kuburannya adalah kuburan orang yang beriman. Makanya tidak boleh dicampur antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Karena ada sunnahnya kita menziaratil kubur, mengatakan salam, keselamatan untuk mereka. Kalian telah berlalu, telah dipanggil Allah, dan kami bakal menyusul kalian. Sama, semuanya bakal mati. Itu salah satu makna daripada salam ziaratil kubur. Nah, banyak orang keliru ketika dia ziaratil kubur, di situ malah dia baca Al-Quran. Nah ini, lah baca Al-Qur'annya kok salah? Bukan baca Al-Qur'annya salah, caranya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kan sudah bilang 6 poin tadi, salah satunya adalah cara. Cara dan tempat. Rasulullah tidak pernah menentukan tempat baca Al-Qur'an itu di kuburan. Rasulullah tidak pernah menentukan cara baca Quran itu harus di kuburan. Itu yang menjadi salah dan kekeliruan. Apalagi ditambah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Rumah yang tidak dibaca Al-Qur'an, rumah yang di situ tidak ada zikir Allah Subhanahu wa taala, cuma dipakai buat tidur, buat tinggal saja. Tidak ada di situ ibadah sama sekali. Itu sama seperti kuburan. Menunjukkan apa? Kuburan itu bukan tempat baca Quran, bukan tempat ibadah, bukan tempat kita berzikir di situ. Kalau mau berzikir dan beribadah baca Quran, jadikanlah di rumah, biar rumah nggak seperti kuburan, sepi sama sekali, tidak ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, faqra alaihi suratul Baqarah fa inna syaitan yanfiru minas suratil Baqarah. Bacalah sering-sering surah Al-Baqarah di rumahmu, karena syaitan itu takut lari dari surah Al-Baqarah, biar jangan ditinggalin syaitan itu rumah. Makanya kalau rumah di situ tidak ada di situ tempat ibadah, tidak pernah di situ sholat, tidak pernah di situ baca Quran, seperti angker kita lihat, kosong, sepi, seperti kuburan. Nah ini letak tidak diperbolehkannya kita membaca Al-Quran di kuburan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Kalau memang itu baik,
Kalau memang itu benar, pasti Rasulullah adalah orang yang pertama mengerjakan kebaikan itu. Kita sudah tahu, Rasul adalah orang yang pertama dan yang paling semangat, yang paling di depan untuk kebaikan. Pasti itu kita harus yakin. Tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam ibadah ini kecuali pasti akan dilakukan sama Rasulullah. Karena Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa, yang paling di depan di dalam beribadah kepada Allah. Cuman gak pernah Rasulullah baca Al-Quran di kuburan. Padahal zamannya Rasulullah banyak kuburan. Bahkan bukan kuburan biasa-biasa, kuburan para syuhada'il Uhud yang sudah dijamin untuk mereka surga. Nggak pernah Rasulullah datang ke kuburan syuhada Uhud baca Quran. Kalau memang betul itu baik, pasti sudah dikerjakan. Orang yang pertama mengerjakannya Rasulullah, karena Rasulullah orang yang tidak mungkin lalai dari kebaikan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti sama saja jamaah. Kalau kita bilang, baca Quran baik kok, apa yang nggak baik? Berarti sama saja kita mengatakan bahwasannya Rasulullah pada saat itu lagi malas atau lagi nggak tahu tentang kebaikan baca Quran di kuburan. Sama saja kita mengatakan kita lebih tahu dan lebih paham dan lebih semangat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Kalau alasan kita kan baca Quran di kuburan, apa salahnya, kan begitu. Berarti kita sama saja mengatakan dulu Nabi Muhammad nggak ngerjakan itu karena nggak tahu kebaikan itu. Yang tahu saya sekarang. Hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan hal-hal yang memang tidak ada ajarannya dari Islam, yaitu menyiramkan air bunga, itu juga nggak ada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia siram air, ada yang mengatakan agar dia dapat memberikan keringanan azab bagi orang yang di dalam kuburan tersebut. Lah antum siapa? Memang betul ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, Rasulullah pernah menancapkan 2 pelepah kurma yang basah di kuburan orang yang sedang diazab, dan Allah dengarkan itu kepada Rasulullah. Tapi itu mukjizat bagi Rasul. Rasul kan itu utusan Allah, nggak sama dengan kita. Dia diberikan wewenang untuk memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewenang tersebut. Nah, kita dari mana? Kita siapa? Diri kita aja belum ada jaminan selamat apa enggak. Nggak ada yang tahu kita ini perjalanan terakhir ke surga apa ke neraka. Wallahu alam. Karena itu perkara gaib, kita nggak tahu akhir hayat nanti seperti apa. Boro-boro kita mau kasih syafaat biar orang di kuburan itu ringan, kita aja nggak tahu selamat apa enggak. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kekeliruan yang sering juga terjadi menjelang bulan Ramadan, yaitu seringnya kita memaafkan. Nah, ini sering nih, saling maaf, minta maaf ya, maafin saya ya, bentar lagi mau Ramadan nih, ya, saling suci bersuci, memaafkan, biar untuk menyambut bulan Ramadan penuh dengan kesucian, tidak ada lagi kotoran. Nah, ini juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf, saling memaafkan, itu bagus. Itu memang termasuk bagian dari syariat Islam. Memang bagus. Bahkan itu bagian salah satu dari syarat diterimanya taubat. Jadi kalau kita berbuat salah kepada orang lain, selain kita bertaubat kepada Allah, kita minta maaf kepada dia. Itu termasuk syarat bertaubat. Karena kalau cuma hanya minta maaf kepada Allah, tapi masih ada haknya orang yang kita zolimi, yang kita belum minta maaf, itu belum sempurna taubatnya. Kalau itu kaitannya dengan manusia, harus minta maaf kepada Allah sudah menyakiti orang itu, dan juga harus minta maaf kepada orang itu agar taubatnya menjadi sempurna. Oleh karena itu, saling memaafkan, meminta maaf termasuk bagian daripada syarat taubat. Cuman yang jadi masalahnya jamaah, di dalam syariat kita diperintahkan minta maaf kalau buat salah. Kalau nggak buat salah nggak ada perintahnya. Nah, ini yang menjadi kekeliruannya. Menjelang Ramadan nggak kenal entah siapa, kita nggak tahu ya, baru kenal juga terkadang juga ketika Idul Fitri sering itu di sebelah nggak kenal juga, nggak tahu pun namanya, entah dari mana, tinggalnya di mana. Maaf lahir batin, mohon maaf minal aidin. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada juga penentuan waktu meminta maaf menjelang Ramadan. Minta maaf segera kalau salah, nggak nunggu Ramadan. Nah, ini ketika ditentukan minta maaf harus sebelum menjelang Ramadan. Nah, ini kayaknya penentuannya ini yang nggak benar. Waktunya tidak ada diajarkan oleh Rasul begitu. Rasul mengajarkan begitu salah minta maaf. Fatubu ilallahi jami'an. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak nunggu menjelang Ramadan, nggak nunggu waktu tertentu, langsung segera. Karena itu syarat dari taubat. Taubat harus segera. Nah, ini yang menjadi letak kekeliruannya. Ketika kita menentukan waktunya, tadi kan kita udah bilang 6 poin tadi. Kalau ada penentuannya dari Rasul seperti sholat, ada penentuan waktu, jangan kita ambil penentuan yang lain. Kalau tidak ada penentuan waktu, jangan kita tentukan juga hal yang tertentu.
Nggak bisa. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ngomong apapun, kemudian kita katakan, oh ini yang baik, berarti sama saja kita melangkahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak bilang sesuatu, kita katakan sesuatu. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal yang sering juga terjadi kekeliruan, yaitu menjelang Ramadan seringnya mengadakan ritual-ritual tertentu. Ya, ritual tertentu yang memang tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Ada sebagian daerah yaitu mereka melakukan ritual mandi bareng untuk mensucikan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Laki perempuan semua mandi di sungai di tempat pemandian umum. Nah, ini nggak boleh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang bercampur baur ya antara laki-laki dan perempuan. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhul halilatahul hammam. Siapa yang betul beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia masukkan halilatahu. Halilatahu ini semua wanita yang haram dia nikahi, ibunya, ya, kemudian adiknya, kakaknya, begitu juga termasuk kata para ulama istrinya sendiri, karena itu sudah halal baginya. Nggak boleh dimasukkan wanita-wanita yang memang di bawah naungan dia, tidak boleh dia nikahi ke dalam pemandian umum. Nggak boleh jamaah. Pemandian umum itu termasuk kolam renang, termasuk sungai, itu kan tempat umum, bukan tempat pribadi. Kecuali kalau tempat pribadi, keluarga kita, anak, istri, adik, kakak, yang semua adalah mahram, nggak apa-apa kalau kita punya kolam pribadi. Ini kalau kolam umum tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi kekeliruan yang kedua, selain daripada ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua apa? Yang tidak dibolehkan juga dengan ritual mandi bareng itu, yaitu saling melihat aurat. Nah ini juga jemaah, terkadang ada kita mengatakan laki-laki ini sama-sama punya. Walaupun laki-laki sama-sama punya, nggak boleh melihat aurat satu sama lain, dilarang. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhul illa bimi'zar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia masuk ke pemandian umum kecuali dengan sarung, tutup auratnya pakai sarung. Karena kita tahu laki-laki batasnya dari mana auratnya, antara laki-laki dengan laki-laki, pusar sampai ke dengkul, bukan sembarangan. Kadang ada orang meremehkan seperti itu. Alah sama-sama punya kok, nggak apa-apa lah saling lihat. Kamu punya, saya punya. Bukan begitu. Nggak boleh, aurat dilarang, haram. Pakai sarung. Nah itu dia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada juga ritual-ritual yang memang tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ditentukan sering terjadi menjelang bulan Ramadan. Apa itu? Makan-makan, pesta-pesta. Nah ini juga. Ditambah lagi kalau ditanya, alasannya juga bukan alasan syariat. Katanya apa? Kenapa pesta-pesta makan-makan? Iyalah besok kan mau puasa, kita masuk penjara nggak bisa makan. Akhirnya sekarang kita pesta makan semua sepuasnya. Mana ada Ramadan itu penjara? Mereka menganggap Ramadan itu penjara, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Akhirnya 1 hari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan kita pesta pora aja, puas-puasin, makan sepuasnya. Nggak begitu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hal-hal seperti itu adalah keliru jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga yang sering keliru ya di sebagian kaum muslimin, yaitu mereka menentukan Ramadan itu dengan hisab, dengan cara hisab. Ini nggak benar, bukan bagian daripada Islam hisab tersebut. Bagian daripada Islam adalah melihat hilal. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Artinya yaitu setelah selesai bulan Ramadan, diawali Ramadan dengan hilal, diakhiri Ramadan dengan hilal. Fa in gumma alaikum faqdiru sya'ban 30 yauman. Kalau memang tidak kelihatan hilal itu nyantai aja, jangan panik kata Rasulullah, maka sempurnakan bulan Sya'ban itu selama 30 hari. Kalau misalnya hari ini tanggal 29 Sya'ban, malamnya, maghribnya kita memang sudah berada di posisi yang agak tinggi yang bisa kita lihat hilal di situ. Ternyata nggak kelihatan hilal, tertutup dengan awan ataupun mendung, jangan panik. Langsung kata Rasulullah, anggap itu 30 Sya'ban, artinya besok masih Sya'ban, artinya besok bukan Ramadan. Begitu caranya, nggak usah dihisap. Ya, pakai ru'yah. Nah, ini yang benar. Banyak orang-orang keliru lebih memilih hisab, yaitu hitungan-hitungan, padahal itu bukan bagian daripada ajaran Islam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sering juga keliru kaum muslimin ketika berpuasa di bulan Ramadan, yaitu mereka menentukan Ramadan, awal Ramadan dan akhir Ramadan dengan penentuan diri sendiri atau penentuan dari ormas atau penentuan dari yayasan. Ini juga keliru.
Penentuan kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan itu mutlak haknya milik pemerintah yang berkuasa. Ini jangan sampai keliru, karena ini membuat kekacauan. Bayangkan jamaah, kalau misalnya yang sono punya ormas sendiri, yang sono punya ormas sendiri, yang ini punya organisasi sendiri, yayasan sendiri, apa nggak kacau balau? Yang di sana sudah makan, yang di sini masih lapar, yang di sana sudah berbahagia, yang di sini belum berbahagia, kan kacau jadinya. Maka untuk mempersatukan kaum muslim, karena itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sumu yauma tasumun, waftiru yauma tuftirun, wa udhi yauma tudahhun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian dengan puasanya orang-orang, dan berbukalah kalian dengan berbukanya orang-orang, dan berkurbanlah kalian dengan berkurbannya orang-orang. Artinya bersamaan dengan manusia semuanya, dan manusia itu tidak mungkin berkumpul semuanya kecuali harus di bawah naungan pemerintah yang sah, yang berkuasa. Karena kalau satu ormas sana, satu kiai sana, satu ulama sana, subhanallah, kacau balau udah umat Islam ini. Tapi kalau di satu kepemerintahan, pemerintah yang sah, maka semua akan berkumpul, manusia di bawahnya. Dan ini yang betul, karena manusia itu akan berkumpul di bawah kekuasaan yang satu, yaitu penguasa yang memang sah berkuasa, yang memang menjadi pemerintah, yang memang menjadi pemimpin negara tersebut. Nah ini jangan sampai keliru jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang juga sering keliru orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu sering kita lihat mereka melafazkan niat. Nah ini juga jamaah, ini keliru nih jamaah. Niat itu hukumnya wajib. Semua ulama sepakat wajib ibadah pakai niat. Kalau tidak ada niat maka tidak sah. Innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niatnya. Wajib itu niat. Kalau dia tidak ada niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya sebesar apapun, sehebat apapun, tidak diterima Allah dan tidak sah. Itu pentingnya niat. Wajib niat itu. Cuman sekarang yang menentukan cara untuk disebutkan kata demi kata melafazkan niat itu tidak ada penentuannya dari Rasulullah. Makanya kita bilang tadi 6 poin tadi diingat dan dicatat baik-baik, karena dari 6 poin ini letak titik sengketa banyak orang keliru, khususnya ketika puasa di bulan Ramadan. Tidak ada caranya, kan kita bilang salah satu dari 6 poin caranya harus sesuai dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang paling semangat, Nabi orang yang paling di depan mengamalkan kebaikan. Tidak pernah Nabi melafazkan kata-kata niat. Nawaitu saumi ghadan. Nah, ini nggak ada jamaah. Ada di sebagian ulama Syafi'iyah. Ingat ya, bedanya Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i itu beda. Imam Syafi'i orangnya, imamnya. Sedangkan Syafi'iyah ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Ini beda. Jangan kita bilang Imam Syafi'i yang nyebutin. Imam Syafi'i nggak pernah nyebutin. Dia bahkan mengatakan wajib di dalam hati. Adapun kata-kata tidak perlu. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Tapi sebagian, ingat, sebagian ulama pengikut Imam Syafi'i. Sebagian, nggak semua. Karena ulama Imam Syafi'i juga banyak. Nggak semuanya juga mengatakan harus disebutkan dengan kata-kata lafaz. Sebagian doang, ingat, mengatakan dicintai, disenangi melafazkan kata disenangi, bukan diwajibkan. Nggak ada. Nah ini yang jadi kekeliruan juga. Banyak orang-orang yang melafazkan niat yang tadinya dikatakan disenangi menjadi diwajibkan. Jadi kalau nggak dia lafazkan itu, wah, ibadahnya nggak pas. Makanya kita sering melihat ada orang sholat, subhanallah, kasihan kita lihat betapa repot dia sholat kepada Allah. Padahal agama ini mudah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Tidak Allah beratkan kepada diri seorang hamba kecuali apa yang dia mampu. Katanya wajib. Melafazkan niat harus sedetak dengan jantung. Allah batal. Allah batal. Sampai berapa kali batal? Begitu imamnya Allahu Akbar ruku, baru jadi. Nah ini kan yang seperti itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kalau ada begitu, Nabi pun akan kerjakan dan ada disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nggak ada Nabi begitu berulang-ulang takbir nggak jadi. Ah ini jamaah sekalian. Kalau memang pun mau dilafazkan, lafazkanlah untuk dirimu. Karena disebutkan disenangi dilafazkan untuk mereka yang masih meragukan. Berarti pribadi. Bukan untuk orang. Kalau untuk orang berarti
nggak perlu kita keras. Kalau memang itu untuk pribadi bukan untuk orang, berarti nggak perlu kita keras-keras. Nggak perlu kita sampai orang kedengaran satu soft semuanya. Nah ini jamaah sekalian. Dan memang semuanya sepakat di dalam hati. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tanpa diucapkan niat pun, ini kalau memang tujuan kita untuk biar kita yakin, tanpa diniatkan, tanpa diucapkan, tanpa disebutkan kata-kata niat, cukup di dalam hati. Sebenarnya itu sudah diketahui oleh orang semuanya. Tanpa kita ucapkan. Kalau memang antum pengen melihat, ya tidak perlu mengucapkan lafaz niat itu, karena kalau memang tujuannya agar diketahui orang, agar tujuannya itu dia yakin apa yang dia kerjakan itu pasti benar, tanpa dilafazkan pun orang sudah tahu. Contohnya sekarang nih, ana nggak ngucapin apapun kata-kata kepada antum semuanya, nggak ana kasih tahu, ana cuman diam, ana cuman gerakkan tubuh ana biar antum tahu apa isi dalam hati ini. Masya Allah, ana minum dulu ya. Alhamdulillah. Nah kalau ana tanya, tadi barusan ana niatnya ngelakuin apa? Minum air. Dari mana antum tahu ana nggak bilang ana minum air? Dari perbuatan. Berarti niat itu cukup di hati jamaah. Nggak perlu diucapkan dengan kata-kata, orang sudah tahu. Allah apalagi, orang aja tahu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Nah itu jamaah. Dan tidak ada pelafasannya memang disebutkan di dalam hadis, ya nawaitu saumi ghadan, tidak ada, itu hanya ya untuk memantapkan diri sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang memang ingin melaksanakan niat, melafazkannya silahkanlah, tapi ingat itu bukan wajib. Kemudian itu untuk diri sendiri, dan itu ingat sebagian ulama pengikut Imam Syafi'i, bukan semuanya. Sebagian lagi ada mengatakan nggak perlu, semuanya di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk juga keliru, sering terjadi kekeliruan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan adalah menjadikan penentuan waktu imsak 10 menit sebelum waktunya. Nah ini juga keliru jamaah. Banyak begitu 10 menit sebelum azan ada diumumkan di masjid, imsak, imsak, padahal masih 10 menit lagi azan. Dan sebenarnya waktu imsak itu bukanlah azan. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, makanlah dan minumlah sampai kelihatan betul-betul jelas benang putih dan benang hitam ya daripada waktu subuh. Artinya kelihatan waktu subuh itu, kelihatan di langit ada warna tertentu. Ini yang menjadi waktu imsak jamaah, bukan azan. Makanya kata para ulama, kalau kita tahu ada seseorang muazin yang memang dia suka teledor, nggak punya ilmu, dia suka azan sembarangan, yang penting cepat azan, selesai sholat dia tutup pintu, dia pulang. Memang terkenal itu muazin seperti itu modelnya, nggak punya ilmu, dia nggak tahu tanda fajar itu seperti apa, nggak ngerti. Nah kalau antum tahu di masjid itu seperti itu muazinnya, antum jangan dengarkan itu azan, karena itu keliru. Tapi antum lihat waktu tanda tertentu di langit itu, kalau sudah kelihatan ufuk seperti waktu fajar, maka itulah imsak, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Apalagi kalau kita menentukan 10 menit sebelum azan. Azan saja bukan patokan imsak kalau seandainya kita tahu muazinnya teledor. Apalagi 10 menit sebelum azan kita sudah katakan, ya nggak boleh minum, nggak boleh makan 10 menit sebelum azan. Subhanallah, kasihan orang. 10 menit itu jamaah, kalau untuk makan nambah 1 piring lagi masih bisa kalau anak sendiri. Subhanallah, bayangkan. Dan ini memang menyelisih perintah Rasul. Rasul mengatakan apa? Bakirul iftar wa ajilus sahur. Cepatkan berbuka dan lambatkan bersahur. Apa tujuannya? Ada hikmahnya kenapa sahur itu dilambatkan, agar kita lebih kuat untuk berpuasa di besok pagi harinya. Bayangkan kalau antum sahur jam 2, jam 1 kemudian tidur. Azan subuh jam 7 udah kelaparan, makannya jam 2. Tapi kalau coba makannya mepet-mepet sebelum azan, dia masih kuat sampai jam 9, jam 10. Artinya lebih ekstra dia untuk berpuasa, lebih kuat dia untuk berpuasa. Itu hikmah tujuan salah satunya disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu kata Nabi SAW, apa kata Rasulullah ketika Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit,
Zaid bin Tsabit ini sahabat Nabi, pernah bersahur bersama Nabi. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Rasulullah, kemudian kami langsung menegakkan salat subuh. Kata Anas bin Malik, kam qadru, berapa kira-kira waktu antara sahur dengan kalian salat subuh? Kata Zaid bin Tsabit, qadru khamsina ayat, kira-kira 50 ayat, 50 bacaan ayat Al-Qur'an. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan 50 ayat itu kalau dibaca secara normal, bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat, itu sekitar kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. 10 menit, bikinlah 15 menit waktu sahurnya Rasulullah sebelum azan subuh. Artinya betul-betul diakhirkan. Nah, ini yang menjadi sunnah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Betul, terkadang kalau kita ingin mengambil jaga-jaga, nah ini ingat ya, beda antara menetapkan itu sudah imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dengan jaga-jaga. Nah ini beda, makanya tergantung innamal a'malu binniyat. Kalau memang saya mau jaga-jaga aja, khawatir daripada nanti kebablasan minum, saya udah siap-siap 5 menit sebelum azan saya sudah siap-siap, paling cuma segelas air aja yang saya bakal minum nanti. Nah itu nggak apa-apa, tapi niatnya untuk jaga-jaga ya, beda untuk menetapkan itu imsak, itu beda. Kalau kita menetapkan waktu imsak yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah, sama saja kita bilang tadi, kita sudah berdusta atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering juga terjadi kekeliruan antara rakaat salat tarawih. Jadi salat tarawih ini tidak ada batasannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penentuan jumlahnya, nggak ada. 11 boleh, 23 boleh, lebih daripada itu pun boleh. Karena tidak ada penentuannya sholat tarawih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Cuman keseringannya Nabi itu sholatnya 11 rakaat, keseringan. Tapi kalau harus 11 itu tidak ada, pengharusan tidak ada dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Boleh berapa aja. Yang terpenting jamaah sekalian, nah ini kita banyak keliru ya. Yang paling penting sholat tarawih itu bukan masalah jumlah rakaatnya. Ini yang sering orang keliru. Yang terpenting adalah apa? Kita tunaikan lengkap dengan syarat dan rukunnya. Dan salah satu daripada rukun sholat itu bukan hanya sholat tarawih, semua sholat yang 5 waktu juga rukunnya adalah salah satunya tumakninah, yaitu tenang, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Ini rukun. Kalau tidak dikerjakan, rukun tidak ada, berarti sholat tidak sah. Nah ini yang harus menjadi patokan kita, bukan masalah jumlah rakaat ketika sholat tarawih. Sholat tarawih terserah lah, mau 23 boleh, mau 11 boleh, tidak ada penentuan. Tapi kalau ditanya seringnya kapan Rasulullah kerjakan, seringnya 11 rakaat. Tapi yang menjadi patokan kita apa? Yang penting tumakninahnya. Kalau memang mau mengambil 11 rakaat, maka ambil juga tumakninahnya Rasulullah ketika mengerjakan 11 rakaat. Rasulullah itu ketika mengerjakan 11 rakaat itu khusyuk, tenang, sampai waktunya 15 menit lagi sebelum azan subuh. Itu 11 rakaatnya Rasulullah. Tapi kalau antum nggak bisa, antum nggak mampu, ya kan, kita nggak punya kemampuan seperti Rasulullah, nggak mengapa, ambil 23. Tujuannya agar apa? Minimal lebih panjang. Daripada 11 cuman 5 menit 10 menit, mending 23 agak panjang 20 menit karena rakaatnya ada 23. Maka yang diambil adalah tumakninah. Tapi kalau 23 rakaat cepatnya bukan main, kalah pembalap dibuatnya, ini juga nggak benar. Makanya sering kita lihat viral video 23 rakaat sholat tarawih cuma 5 menit, Masya Allah. Nggak kelihatan gerakannya begitu cepatnya. Selesai 5 menit 23. Kalau ini juga nggak benar. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau mengambil 11 rakaat, ambil juga tumakninahnya Rasul. Panjangin. Tapi kalau nggak sanggup, ya ambil 23 juga nggak apa-apa. Tapi jangan juga 23 seperti 5 menit 11 rakaat. Nah, ini juga salah. Jadi yang kita pentingkan ketika tarawih apa? Tumakninahnya, sakinahnya, ya ketenangannya, bukan masalah cepat-cepatannya. Taib. Kemudian yang juga, ini kita sampai jam berapa ini? Taib. Tinggal beberapa menit lagi kita tutup dengan ini. Dan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sering menjadi kekeliruan juga, yaitu kita merayakan malam nuzul Quran bukan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Allah. 17 Ramadan. Ini bukan waktu yang benar jamaah. Dan ini tidak pernah dirayakan oleh Rasulullah.
Rasulullah begitu semangatnya beribadah kepada Allah, nggak pernah merayakan penurunan Al-Quranil Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, waktunya juga salah, bukan 17 Ramadan. Antum kalau lihat Al-Quranil Karim, apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Semua hadis yang menceritakan malam Lailatul Qadar itu rata-rata 10 hari terakhir. Dari 20 sampai 30 kalau seandainya Ramadan itu 30 hari. Nggak ada yang mengatakan di atas 20 malam Lailatul Qadar, nggak ada. Memang malam Lailatul Qadar itu berselisih ulama. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 29 di malam 29 Ramadan, 27, 23 dan 21. Tapi intinya di luar perselisihan mereka, intinya semua sepakat mengatakan Lailatul Qadar di 10 terakhir, dimulai dari 20 Ramadan sampai 30 Ramadan kalau 30 hari bulan Ramadan. Nggak ada di atas 20, nggak ada. Nah, dari mana kita mengatakan diturunkan Al-Quran itu 17 Ramadan? Ini udah jelas keliru. Sudah yang pertama waktunya salah, yang kedua memang Rasul dulu tidak ada merayakannya. Bikinlah 17 Ramadan itu adalah, bikinlah, walaupun itu sahih. Bikinlah itu adalah penurunan Al-Quranil Karim pertama kali. Tetapi Rasul tidak pernah menetapkan untuk merayakan 17 Ramadan itu penurunan hari Al-Quranil Karim. Nah, kalau tidak ada berarti itu apa kita kerjakan? Lah kan nggak ada salahnya. Orang kita kerjakan adalah memberikan sedekah, kita kerjakan agar kita lebih semangat lagi. Sama saja kita sudah katakan di awal tadi. Kalau Nabi tidak kerjakan, kita kerjakan, kemudian kita katakan itu baik-baik aja, berarti sama saja kita mengatakan Rasul nggak tahu yang baik, mana yang buruk. Karena Rasul nggak kerjakan, yang tahu saya, karena saya yang kerjakan. Nah, hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun masih banyak lagi beberapa hal daripada amal-amal ibadah yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Ramadan, itu belum kita bahas. Begitu juga beberapa kekeliruan yang masih tersisa yang tidak bisa kita sampaikan karena waktu yang terbatas. Dan insya Allah kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu yang lain, mungkin kita akan bahas tentang hal-hal ibadah yang sahih yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan karena sudah waktunya jam 8. Tadi dikatakan maksimal adalah jam 8 dan insya Allah mungkin kita jadikan sesi tanya jawab 10 menit atau 5 menit. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup majelis, mungkin ada yang ditanyakan, maka kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Tafadhal kalau ada yang bertanya. Silakan, tafadhal, barakallahu fiik. Bagaimana cara yang paling mudah, paling gampang membedakan hadis itu sahih atau dhaif? Nah, pertanyaan yang bagus sekali, barakallahu fiik. Membuat biar kita lebih gampang untuk mengetahui tentang sahih dan dhaif, walaupun sebenarnya ilmunya ada. Tapi kalau kita bercerita dari sisi orang awam seperti kita yang tidak punya kemampuan, kapasitas untuk belajar, tidak punya waktu dan lain-lain, maka patokan yang paling gampang kalau itu riwayat Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya. Karena periwayatan hadis itu ada yang diriwayatkan Bukhari, ada yang diriwayatkan Muslim, ada yang diriwayatkan Nasai, ya, ada yang diriwayatkan Tirmidzi, ada yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan seterusnya. Banyak. Ada 6-9 periwayatan. Nah, kalau ada nama Bukhari atau nama Muslim, makanya antum penting punya buku untuk bisa membacanya. Dan buku itu adalah ilmu. Masalahnya kita buku nggak punya, mau belajar ilmu jadi susah. Nah, kalau ada tulisannya Muslim atau Bukhari atau kedua-duanya yang namanya muttafaqun alaih. Kalau kedua-duanya ada Bukhari ada Muslim, dua-duanya bareng-bareng meriwayatkan, itu namanya muttafaqun alaih. Tapi terkadang Bukhari sendiri ada juga, Muslim sendiri ada juga. Nah, kalau antum melihat seperti itu jelas pasti sahih, nggak usah lagi ragu. Di luar daripada itu, itu baru ada pembahasannya dan itu ada ilmu khususnya. Ilmu ya takhrijul hadis, yaitu cara bagaimana kita mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Dan ini memang sudah dibahas oleh para ulama dan antum harus punya kemampuan, terutama salah satunya adalah bahasa Arab tentunya. Karena kita para ulama itu aslinya semuanya berbahasa Arab. Hadis Nabi juga berbahasa Arab dan semua ilmu syariat itu tidak lepas dari namanya bahasa Arab. Nah, itu mau tidak mau. Tapi paling gampang Bukhari Muslim atau Bukhari dan Muslim itu adalah yang disebutkan oleh para ulama asahul kutub ba'dal Qur'anil Karim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi penentuan waktu satu Ramadan dan
berakhirnya Ramadan itu kan tadi kan dijelaskan bahwa yang syar'inya itu adalah yang mengikuti hilal ya. Taib, dengan cara melihat hilal. Adapun kalau terkait dengan di luar Ramadan seperti penentuan sholat ini kayak 5 waktu ini Ustaz. Nah ini kita kan awam ya Ustaz ya, maksudnya tidak punya pengetahuan mengenai penentuannya itu hilal gitu. Itu bagaimana kita bersikapnya Ustaz. Apalagi pernah ada info terkait ada salah satu ormas yang menentukan bahwa contoh kayak sholat subuh itu katanya setelah diteliti katanya ada perbedaan gitu Ustaz. Nah ini kita sebagai orang awam bagaimana bersikapnya Ustaz? Wallahu alam bisawab. Untuk masalah yang di bawah hak murni pemerintah itu 3 yang tadi kita sebutkan di dalam hadis yang sahih. Yang pertama waktu berpuasa, yang kedua waktu iftar. Iftar itu maksudnya waktu berakhirnya Ramadan. Dan yang ketiga waktu kurban Idul Adha. Itu 3 hak murni milik pemerintah. Waktu Idul Adha, waktu kurban, waktu berpuasa di awal Ramadan, dan waktu berakhirnya Ramadan. Adapun waktu sholat itu tidak pakai hilal. Karena yang memakai hilal itu khusus 3 hal tadi. Kurban, menentukan hari pertama Ramadan, sama hari terakhir Ramadan. Itu pakai hilal. Sedangkan waktu sholat nggak pakai hilal. Waktu sholat itu pakai matahari. Ada waktu ketika matahari sudah tergelincir, waktu zuhur. Ketika bayangan sudah lebih besar daripada wujudnya, itu adalah waktu asar. Ketika matahari sudah terbenam, itu adalah waktu maghrib. Kemudian sebentar saja, karena waktu maghrib dengan isya itu sebentar, nggak lama. Ketika sudah kelihatan gelap, ya, maka itu adalah waktu isya. Waktu subuh kelihatan ketika sudah mulai ada kemerahan-kemerahan sebelum matahari terbit. Ada namanya khaitul abyadi minal khaitul aswad. Ada kelihatan seperti benang hitam dan benang putihnya. Nah itu juga kaitannya dengan matahari. Sebelum matahari muncul ada hal-hal seperti itu. Itu juga namanya waktu subuh. Nah ini semua bisa kita lihat dengan lihat matahari tadi. Tidak mesti harus menentukan dari pemerintah. Itu hukum asalnya. Tetapi kalau untuk memudahkan kita yang orang awam tadi, insya Allah pemerintah juga menggunakan hal yang sama, yaitu melihat matahari. Mereka juga punya tim khusus. Ya, jadi kalau antum memang tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, ya ikut saja pemerintah. Dan pemerintah kita alhamdulillah untuk penentuan Ramadan, untuk penentuan akhir Ramadan, dan juga untuk penentuan Idul Adha kurban, dan juga untuk penentuan waktu sholat, mereka sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat matahari dan melihat hilal. Dan mereka punya tim khusus juga untuk mengurusi hal tersebut. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang pemerintah mengatakan ini yang benar, maka ormas itu hanyalah ormas. Mereka tidak punya kapasitas yang lebih seperti pemerintah. Pemerintah pastilah mereka yang berkuasa, mereka punya alat, mereka punya pasukan atau tim, mereka punya keahlian juga yang sama, yang tidak kalah ahlinya dalam melihat hal-hal seperti itu. Banyak orang-orang berilmu juga yang ditugaskan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu maka lebih yakin sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dak ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang membuat kamu yakin. Kita lebih yakinlah kepada pemerintah daripada kekuatannya, kekuasaannya, alatnya, orangnya, timnya, ya, lebih dibandingkan hanya sebuah ormas kecil. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan tadi. Atau ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan tahu ya, hadis dhaif sama hadis palsu maudhu itu sudah lama ada. Nah, Terus sekarang kalau saya lihat malah ada hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang di modifikasi, di redaksinya dirubah. ya. Itu dilakukan para dai-dai kayak sebelum Ramadan, terus yang khutbah Idul Fitri itu kan yang diaminkan oleh Jibril ketika Nabi naik tangga. Tapi itu isinya beda dengan hadis yang sebenarnya dirubah-rubah gitu kan. Saya lihat maksudnya sholat di lapangan besar dengan penceramah yang mengeluarkan hadis seperti itu.
yang saya tanyakan, apa yang bisa kita lakukan? Karena itu sudah bertahun-tahun dari saya kecil sampai sekarang hal itu masih terjadi juga. Baik. Barakallahu fiik. Jadi memang sebagaimana yang disampaikan, hadis dhaif ataupun palsu itu memang sudah ada dari zaman dulu. Dari setelah wafatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai banyak orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif dengan tujuan masing-masing, kepentingan masing-masing. Oleh karena itu kita sampaikan tadi bahwasannya kita tidak bisa mengetahui itu sudah dicontohi oleh Rasul atau bukan bagian contoh yang dicontohi Rasul. Itu tidak bisa kita ketahui. Syarat yang kedua tadi setelah ikhlas, kecuali dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Makanya para ulama mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah terus dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya belajar itu nggak ada batasan. Belajar, utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Dikatakan belajar itu wajib atas setiap muslim. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Itu wajib atas setiap muslim. Karena kita nggak mungkin bisa selamat beribadah, nggak mungkin kita bisa terhindar dari kesalahan, terhindar dari kesesatan kecuali dengan berilmu, belajar. Makanya kata Imam Syafi'i, al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Maka sikap kita adalah belajar. Dan kalau memang kita sudah mengetahui itu adalah dhaif atau palsu, maka kita rubah dengan 3 cara. Karena itu kemungkaran. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang punya kemampuan merubah kemungkaran dengan tangannya, maka rubah. Ini haknya pemerintah kalau mereka punya kekuasaan, karena pemerintah yang hanya memiliki kekuasaan. Yang kedua, nggak mampu kita, maka fabilisanih, dengan lisannya kita sampaikan nasihat dengan yang baik, dengan tulisan, dengan buku disebarkan, atau sampaikan dari lisan orang lain yang bisa dia dengar. Dengan cara apapun lah kita sampaikan, dengan cara tetap hikmah wal mau'izatin hasanah, dengan cara yang baik tentunya. Karena itu mereka adalah orang-orang muslim saudara. Kalau nggak mampu juga, maka fabiqalbih, kata Rasulullah, maka ingkari dengan hatimu. Kamu tidak boleh percaya, kamu harus ingkari itu. Kamu jangan lama-lama di situ. Tampakkan di dalam hatimu engkau tidak menyukai hal itu. Kan bisa kita nampakkan dalam hati kita tanpa kita bicara kalau kita nggak suka. Banyak cara. Contohnya ketika kita dengar memang itu adalah hadis dhaif, cepat kita pergi aja. Kita nggak ngomong, cuman pergi aja. Orang pasti tahu, wah ini ada yang nggak, menunjukkan kalau kita nggak suka hal itu karena itu dhaif dan itu palsu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa saja karena waktunya juga sudah jam 8 lewat. Ana ada beberapa hadiah. Nah ini bagi yang bisa menjawab, ana kasih hadiahnya. Angkat tangan, sebutkan salah satu daripada kekeliruan yang terjadi menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan, sebelum Ramadan, salah satu daripada kekeliruan. Tafadhol. Melakukan ritual seperti mandi dan lain-lain. Tafadhol, barakallahu fiik. Kemudian apa lagi? Silakan. Ziarah apa? Menjelang bulan Ramadan. Tafadhol, barakallahu fiik. Kemudian apa lagi? Siapa yang jawab? Meminta maaf menjelang bulan Ramadan. Tafadhol. Masya Allah, barakallah. Pertanyaan yang terakhir, apa 2 syarat tadi yang harus didatangkan baru kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Ramadan? Silakan. Silakan, barakallahu fiik. Tafadhol, jazakumullah khair. Masya Allah. Mungkin itu bisa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekeliruan, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Kita cukupkan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.